Kenapa ya? Habis umur 25 kayaknya hidup tuh jadi lebih kerasa berat gitu. Pikiran tuh kayak nggak bisa stop kemana-mana, dikit-dikit overthinking, waktu kerasa lebih cepet, kayak lagi dikejar-kejar sesuatu. Dan kadang pas lagi capek-capeknya, sering kepikiran, sebenarnya arah hidup gue mau dibawa kemana sih? Apa benar? Kalau setelah umur 25 kita di fase dimana ngelepasin identitas diri sebagai anak dan pelajar menjadi manusia yang mandiri dengan tanggung jawab baru. Dan apa benar? Kalau di umur-umur itu kita lebih banyak capek dan kecewa dibanding senangnya. Kalau saat ini kamu ngerasa lagi sedang lewatin di fase ini dan sekarang umur kamu OTW kepala 3. Fixed, jangan skip video ini. Beneran ya? Karena di video ini aku udah ngerangkumin banyak hal dari berbagai literatur, buku, sampai riset buat kamu semua, biar kamu tahu kenapa banyak orang ngerasa hidupnya lebih berat di umur setelah 25 secara ilmiah. Fase psikologis apa yang sebenarnya sedang kita alamin, kenapa kita jadi lebih gampang capek dan kecewa, dan yang paling penting, bagaimana ngelewatin fase ini dengan baik biar hidup kamu berkualitas. Ketemu lagi dengan channel Setelah 25. Channel yang bakal ngasih tahu kamu banyak hal topik di usia setelah 25 buat ningkatin kualitas diri kamu biar kualitas hidup kamu juga lebih baik. Tonton video ini sampai habis ya. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, disinilah benturan pertama terjadi. Berakhirnya fase pendidikan. Bayangin, belasan tahun hidup kamu udah ada yang ngatur. Rutenya terstruktur rapi dari SD sampai kuliah. Tiba-tiba, boom! Aturan mainnya berubah total. Pasti dulu kamu pernah mikir gini juga kan? Sekolah dan kuliah terus, lulus, dapat nilai tinggi, terus dapat kerjaan oke, jadi mapan, terus nikah, punya anak, dan bahagia. Kelihatannya emang template-nya kayak gitu sih. Tapi, ada banyak hal yang gak ketebak jadiin rutenya gak semulus itu. Pas di sekolah sampai kuliah, sistem hidup kamu udah diatur. Arahnya jelas, target ada, timelinenya dan arahnya rapih dan kamu tinggal jalanin aja. Tapi pas udah masuk dewasa dan dunia kerja, panduannya yang udah belasan tahun tadi udah gak berlaku lagi. Kamu sendirilah yang harus buat peta jalan hidupmu. Mau kemana? Dan faktanya, apa yang diajarin di bangku sekolah dan kuliah ternyata nggak ngebantu banyak orang pas udah berhadapan sama realita lapangan di dunia kerja dan kehidupan. Kamu yang sebelumnya terbiasa ngadapin sesuatu yang udah ketebak gimana jalan keluarnya, setelah umur 25, kamu akan mulai menemui banyak hal baru yang nggak ketebak, yang nggak tahu gimana penyelesaiannya, dan yang nggak kamu temui pas kamu di kuliah. Disinilah kamu baru menyadari kalau ternyata menjadi manusia dewasa penuh dan bebas itu ada harganya. Sekarang, hidup kamu ya hidup kamu. Kamu sendiri yang bertanggung jawab penuh atas konsekuensi setiap pilihan di hidupmu. Mau sukses atau gagal, itu mutlak di tanganmu. Untuk pertama kalinya, kamu juga sadar kalau aku nggak gerak sekarang, nggak bakal ada yang gerakin hidup gue. Capek? Iya. Berat? Memang, tapi justru di tengah benturan dan tekanan ini, kamu sedang lewatin fase pertumbuhan karena kamu sedang dalam proses mencari identitas diri. Kadang bikin penasaran banget sih, sebenarnya siapa sih yang pertama kali bikin standar-standar ini? Siapa yang bikin aturan gak tertulis kalau hidup itu harus kayak lomba lari? Ada timeline yang sering kita dengar. Lulus kuliah umur sekian, kerja harus udah mapan sebelum umur sekian, nikah wajib sebelum 30, langsung punya anak abis nikah, terus punya rumah sebelum 35. Anehnya, aturan ini nggak pernah ada di buku undang-undang. Nggak tahu asalnya dari mana, tapi entah kenapa kita semua tahu. Dan sadar nggak sadar, kita semua kayak lagi lari maraton buat ngejar timeline itu. Terus pas realitanya hidup kamu ternyata nggak sesuai urutan itu, dalam hati, aduh, kayaknya gue udah ketinggalan deh. Belum lagi kalau kita ngomongin soal budaya malu dan gimana lingkungan nilai kita. Menurut riset dari Gert Hofstede, masyarakat Indonesia itu kolektivis. Artinya apa? Kita nggak benar-benar tumbuh sendirian. Kita tumbuh sebagai bagian dari keluarga besar, bagian dari nama baik orang tua, dan harapan orang banyak. Kadang kita ngerasa kesuksesan gue bukan cuma buat gue.
keputusan gue bukan cuma soal gue. Sisi positifnya emang kerasa banget sih kebersamaannya. Tapi jujur di sisi lain ini beban banget. Karena tiap pencapaian apapun dari kita kayak lagi dipantau sama banyak mata. Apalagi di Indonesia, kadang sadar nggak sadar juga suka basa-basi. Seperti, udah lulus, kerja di mana sekarang? Jabatannya apa? Kapan nikah? Dan seterusnya. Iya sih, mungkin mereka cuma bingung mau ngomongin apa lagi. Tapi sebenarnya itu bukan hanya sekedar basa-basi loh. Itu adalah bentuk evaluasi sosial. Dan kalau kamu terus-terusan ngerasa dievaluasi, ya wajar banget kalau kamu jadi gampang overthinking karena ngerasa selalu dinilai terus-menerus. Nah, disinilah puncaknya. Setelah ngalamin fase kehidupan baru pasca lulus kuliah, dan ditambah lagi banyak standar sosial yang ternyata nggak kecapai, akhirnya kamu ngerasa kecewa karena realita nggak sesuai ekspektasi. Pada momen ini, kamu mulai ragu akan arah hidupmu. Kamu mempertanyakan kemampuan diri sendiri. Survei LinkedIn tahun 2017 nemuin fakta kalau 75% orang di usia 25 sampai 33 tahun itu ngalamin quarter life crisis. Dan rata-rata, titik paling parahnya itu ada di umur 27 tahun. Di titik ini kamu sering ngerasa stuck, kayak hidup kamu tuh jalan di tempat. Kamu juga selalu bandingin diri kamu dengan teman dan orang lain yang pencapaiannya lebih wah. Kamu ngerasa kamu udah mati-matian, tapi kayak gak ada hasilnya. Sementara orang lain kenapa bisa lebih cepat? Kamu gampang overthinking sama masa depan. Dan kamu mulai bingung dan ragu sama diri sendiri. Gimana arah hidup ke depannya? Lebih parahnya, paparan media sosial yang dikonsumsi setiap hari ini jadi maksa kamu ngelihat social comparison secara terus-menerus. Akhirnya kamu jadi makin kecewa, makin lelah dan ngerasa makin kecil. Tapi ingat ya, ada pepatah bilang kalau rumput tetangga emang selalu kelihatan lebih hijau. Padahal aslinya yang lagi ngalamin krisis ini bukan cuma kamu doang, tapi hampir semua orang di usia kita. Di fase ini, kamu sebenarnya lagi proses tumbuh buat tahu hidup yang sebenarnya itu kayak gimana. Ini adalah titik di mana kamu mulai belajar buat berhenti hidup berdasarkan ekspektasi sosial dan mulai nyari makna hidup yang benar-benar punya kamu sendiri. Psikolog Oliver Robinson ngasih fakta kalau krisis di umur 25 sampai 35 itu sebenarnya adalah fase restrukturisasi identitas. Artinya, identitas lama kamu emang lagi runtuh. Tapi itu supaya identitas baru kamu yang lebih kuat bisa dibangun. Jadi tenang, kamu sedang bertumbuh menjadi manusia dengan versi yang lebih tangguh. Terus, harus gimana dong? 1. Tentuin apa suksesmu. Dengerin, aku kasih tahu ya. Di buku Man's Search for Meaning, Viktor Frankl ngejelasin kalau banyak manusia itu bisa bertahan bukan karena hidupnya gampang, tapi karena dia punya makna hidup sebagai pegangan. Dan makna hidup tuh nggak perlu yang muluk-muluk atau gaya-gayaan kayak mau ngubah dunia kok. Cukup temuin satu alasan kecil yang bisa bikin kamu tetap melangkah meskipun hari itu rasanya berat banget. Udah, sekarang saatnya jangan pakai standar orang lain lagi. Saatnya kamu stop nyoba jadi siapa yang diinginkan dunia dan mulai berani menjadi siapa dirimu sebenarnya. Lengkap dengan segala keterbatasan yang kamu punya. Fokus ke apa yang bikin kamu berarti dan bahagia. Seperti apa yang bisa kamu kasih buat orang sekitar atau sekedar hal kecil yang bisa kamu nikmati hari ini. 2. Bangun 3 hal penting. Saran yang kedua, mulai bangun 3 hal penting ini. Pelan-pelan aja, tapi pasti. Fokus ke hal-hal yang realistis dulu. Pertama, arah atau resolusi. Nggak usah berat-berat. Sesimpel, 1 tahun lagi gue harus jago skill ini. Titik. Fokus ningkatin kualitas diri, nanti dampak positif lainnya bakal ngikutin kok. Kedua, bangun dasar finansial. Nggak harus langsung punya tabungan ratusan juta. Minimal kamu punya dana darurat, ada tabungan dikit-dikit, dan yang paling penting, mulai kontrol pengeluaran kamu. Ketiga, hubungan berkualitas. Tahu nggak kamu? Kalau punya hubungan sosial yang berkualitas itu menjadi salah satu faktor utama kebahagiaan manusia loh. Ini langsung dari Harvard Study of Adult Development, Harvard University ya.
Intinya, kalau kamu punya sistem support yang baik, sahabat dan teman positif, maka kualitas diri kamu juga positif. 3. Kurangi noise. To the point aja ya. Kurang-kurangin deh scroll konten gak penting. Udah buang-buang waktu, malah bikin kamu tahu hal-hal yang gak perlu, dan ujung-ujungnya bikin overthinking. Mending waktunya dipakai buat istirahat, olahraga, atau baca buku. Beneran deh, kebiasaan kecil ini dampaknya bakal kerasa banget ke pertumbuhan diri kamu. Kalau sekarang kamu lagi di fase ini, it's okay, kamu keren banget. Itu artinya kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira karena udah bertahan sampai hari ini. Kalau kamu ngerasa ada yang bisa kamu ambil dari video ini, dukung channel Setelah 25 dengan cara like dan subscribe ya. Karena ada konten tiap minggunya yang bakal ngasih tahu kamu ningkatin kualitas diri, karir, sampai keuangan biar kualitas hidupmu juga ikut naik. Sharing juga yuk di kolom komentar. Apa sih hal paling berat yang lagi kamu alamin sekarang dan gimana cara kamu survive? Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin lagi ngerasa berat juga. Jangan berhenti tebar kebaikan. Kita belajar bareng, kita bertumbuh bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.